Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan kali ini di mata kuliah Hukum Asuransi Syariah, kami dari kelompok C akan menyampaikan materi dasar tentang pengantar asuransi konvensional. Sebelum masuk ke materi, perkenalkanlah anggota kami dari kelompok C ini. Diantaranya ada saya sendiri, Muhammad Fathur Rozak, ada juga teman saya Ira Sanjaya, serta Rofidah Alisa Fitri. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dan fungsi asuransi. Pengertian asuransi sendiri secara etimologi atau istilah asuransi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu verzekering atau assurance yang berarti menanggung. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut insurance yang artinya jaminan. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, umumnya kita kenal dengan namanya jaminan perlindungan. Perspektif asuransi. Asuransi dapat didefinisikan dalam berbagai perspektif. Di antaranya ada perspektif dalam bisnis, yaitu asuransi merupakan perusahaan yang usaha utamanya menerima dan menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko di antara nasabahnya. Selain itu, asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana yang berupa premi dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada asuransi dalam perspektif hukum. Dalam perspektif hukum, asuransi merupakan kontrak atau perjanjian pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada pihak penanggung. Ada juga asuransi dalam perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan atau finansial. Risiko atau ketidakpastian kerugian ini memuat dua konsep, yaitu satu ketidakpastian dan dua kerugian. Walaupun kedua konsep ini penting dalam asuransi, namun risiko ini merupakan ketidakpastian dan bukan kerugian. Salah satu cara mengatasi risiko yaitu dengan mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Dan yang terakhir ada asuransi dalam perspektif sosial. Asuransi didefinisikan sebagai organisasi yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota tidak pernah mengalami kerugian. Dari pandang sudut sosial merupakan penyumbang organisasi. Fungsi, tujuan, dan manfaat asuransi, yaitu yang pertama ada fungsi primer, yaitu menjamin keamanan individu terhadap bahaya tertentu sehingga kerugian finansialnya ditanggung bersama-sama. Risiko yang ditaksir dan jumlah kontribusinya tergantung dari banyaknya anggota per tahun. Yang kedua ada fungsi sekunder, yaitu
fungsi asuransi yang dijadikan sebagai bisnis komersil, industri, dan bisnis besar. Tanpa adanya asuransi, bisnis tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Fungsi tidak langsung. Dana asuransi yang sangat besar diinvestasikan pada pemerintah dan sebagian pada industri. Secara tidak langsung, asuransi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dan juga pelaku perindustrian. Tujuan asuransi. Ditinjau dari sudut lain, asuransi mempunyai tujuan dan teknik pemecahan yang bermacam-macam. Yang pertama, dari segi ekonomi, asuransi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Tekniknya dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain dan mengkombinasikan sejumlah risiko yang cukup besar sehingga besaran kemungkinan terjadinya kerugian dapat diperkirakan lebih akurat. Kedua, dari segi hukum, asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko yang dihadapi suatu objek atau kegiatan bisnis kepada pihak lain. Tekniknya dengan melalui pembayaran premi tertanggung kepada penanggung di dalam kontrak ganti rugi atau polis asuransi. Ketiga, dari segi tata niaga, asuransi bertujuan untuk membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta asuransi. Tekniknya dengan memindahkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko. Ini biasanya perusahaan asuransi yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditangani. Keempat, ada dari segi kemasyarakatan. Asuransi bertujuan untuk menanggung kerugian bersama antara semua peserta asuransi. Tekniknya semua anggota memberikan kontribusinya atau premi untuk menyantuni kerugian yang diderita seseorang atau beberapa anggota. Kelima, dari segi matematis, asuransi bertujuan untuk meramalkan besarnya kemungkinan resiko terjadi. Hasil ramalan itu dipakai untuk dasar membagi risiko kepada semua peserta asuransi. Tekniknya dengan menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan atau probability theory. Sebelum masuk ke manfaat asuransi, tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi ketidakpastian atau kerugian yang kemungkinan kerugian. Asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan meratakan biaya kerugian. Selanjutnya, manfaat asuransi yaitu yang pertama, melindungi risiko investasi sebagai sumber dana investasi, melengkapi persyaratan perkreditan, mengurangi kekhawatiran diri sendiri, mengurangi biaya modal, serta menjamin kestabilan perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan tentang sejarah asuransi. Sejarah asuransi sendiri dimulai pada perjanjian Hammurabi masyarakat Babilonia pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Sejarah asuransi dimulai melalui bidang perdagangan antara pedagang Babilonia dan Tiongkok. Jenis asuransi yang mereka gunakan pada saat itu dikhususkan pada barang dagangan mereka.
yang mana jaminan yang diberikan adalah perlindungan resiko barang hilang di tengah laut atau di lampau. Catatan sejarah asuransi pada sebelum Masehi ini sudah terekam pada suatu dokumen yang bernama Kode Hammurabi. Landasan teori asuransi. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan tentang sejarah asuransi. Sejarah asuransi sendiri dimulai pada perjanjian Hammurabi masyarakat Babilonia pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Sejarah asuransi dimulai melalui bidang perdagangan antara pedagang Babilonia dan Tiongkok. Jenis asuransi yang mereka gunakan pada saat itu dikhususkan pada barang dagangan mereka, yang mana jaminan yang diberikan adalah perlindungan resiko barang hilang di tengah laut atau di lampau. Catatan sejarah asuransi pada sebelum Masehi ini sudah terekam pada suatu dokumen yang bernama Kode Hammurabi pada tahun 1750 sebelum Masehi. Dokumen tersebut menjelaskan mengenai metode penjaminan asuransi untuk pertama kali terhadap barang dagangan mereka. Pada saat itu pula penjamin barang tersebut masih diserahkan kepada pihak notaris. Selama zaman kuno mulai berevolusi, jenis-jenis asuransi semakin dikembangkan oleh bangsawan Romawi dan Yunani. Di antaranya adalah asuransi kesehatan dan jiwa. Inisiasi ini sudah diadakan dari tahun 600 sebelum Masehi, yang mana konsepnya berupa santunan kepada anggota keluarga apabila ada yang meninggal dunia. Contohnya santunan berupa biaya pemakaman. Pada tahun 1668 Masehi di Cafe House London berdirilah Lloyd's of London. Sejarah asuransi mulai memasuki masa modern ketika London mengalami peristiwa kebakaran terbesar atau disebut juga dengan The Great Fire of London pada tahun 1666. Peristiwa tersebut memakan korban 30.000 jiwa. Dan pada saat yang sama juga muncullah sejarah asuransi kebakaran sebagai jenis asuransi modern pada abad ke-17. Kemunculan asuransi kebakaran diikuti pula dengan inisiasi oleh seorang warga Inggris bernama Nicholas Bourbon. Merupakan toko asuransi ini mulai membangun bisnis asuransi yang melibatkan para petugas pemadam kebakaran yang direkrut secara sukarela. Perkembangan bisnis asuransi ini pula lah yang melahirkan sejarah asuransi lainnya, yaitu lahirnya perusahaan asuransi pertama di dunia. Didirikan pada tahun 1688, perusahaan tersebut muncul dari sebuah kedai kopi kecil yang bernama Edward Lloyd, yang namanya dipakai sebagai nama perusahaan asuransi pertama di dunia. Perusahaan Landasan teori asuransi. Menurut Robert Immer, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut
kemudian dibagi dan distribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit yang tergabung dalam asuransi tersebut. Sedangkan menurut Mark R. Green, asuransi merupakan sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi, sehingga kerugian yang besar yang akan terjadi dan diderita oleh suatu kelompok tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. Aspek-aspek hukum yang mendasari asuransi. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak, di mana jika tidak ada kesepakatan, maka asuransi tersebut tidak dapat dilakukan. Yang kedua, adanya kewenangan, dan ketiga, adanya objek tertentu atau asuransi apa yang akan diperoleh. Dan selanjutnya ada merupakan kausa yang halal, atau asuransi tersebut digunakan dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Landasan hukum asuransi. Dalam segi hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 246 KUHD telah menyebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pada pasal 246 KUHD jelas tidak mengatur mengenai asuransi jiwa, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan peristiwa yang tak tertentu. Padahal kematian adalah suatu peristiwa yang tertentu, maka pengertian asuransi telah dilengkapi pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 telah menjelaskan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau bentuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, keberadaan asuransi jiwa jelas tercantum. Maka berdasarkan ketentuan ini telah ditegaskan bahwa asuransi jiwa termasuk juga di dalam ketentuan asuransi atau pertanggungan. Selanjutnya landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Poin B, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.